Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerita Nusantara, tempat di mana kita menjelajahi kisah-kisah legenda dan sejarah rakyat dari seluruh penjuru Nusantara. Malam ini, siapkan dirimu. Karena kita akan naik ke negeri di atas awan, ke tempat yang disebut sebagai Dihiang, tempat para dewa, yaitu dataran tinggi Dieng. Sebuah tempat indah, tapi juga penuh misteri. Tempat di mana cinta berubah jadi kutukan, dan keangkuhan manusia memunculkan kawah panas yang masih menyala hingga kini. Jadi, duduk santai, nyalakan lampu temaram, dan dengarkan baik-baik kisah legenda dataran tinggi Dieng. Pada zaman dahulu, sebelum ada jalan, mobil, atau wisatawan, wilayah Dieng hanyalah hamparan luas di atas awan. Orang dulu percaya, ini bukan tempat biasa. Dieng berasal dari dua kata, di artinya tempat, dan hiang artinya dewa. Maka, Dieng berarti tempat para dewa bersemayam. Penduduk yang tinggal di sekitar lerengnya percaya bahwa tanah itu dijaga makhluk suci. Kadang terdengar suara gamelan tanpa sumber, cahaya di langit malam, atau kabut tebal yang datang tiba-tiba. Di puncak tertinggi, ada seorang putri cantik jelita bernama Sinta Dewi, putri tunggal kerajaan Argaluhur. Wajahnya lembut seperti sinar pagi di Telaga Warna. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang melamarnya. Tapi Sinta Dewi menolak semuanya. "Aku hanya mau menikah dengan laki-laki yang sempurna dan berhati suci," katanya. Hingga suatu hari, datanglah seorang pangeran perkasa dari tanah jauh, Pangeran Kidang Garungan, tampan, gagah, tapi berkepala kijang. Penduduk bergumam, dia manusia, atau makhluk jadi-jadian? Tapi Sinta Dewi tertarik. Ada cahaya lembut di mata pangeran itu. Ia berbeda dari yang lain. Pangeran Kidang Garungan jatuh cinta pada pandangan pertama. "Putri Sinta Dewi, aku datang bukan membawa harta, tapi niat suci untuk menjadikanmu permaisuri." Tapi di dalam hati, sang putri ragu. Ia malu dengan wujud pangeran yang berkepala kijang. Maka ia menyusun siasat. "Baik, aku akan menikah denganmu," katanya lembut. "Tapi dengan satu syarat, buatkan aku sumur besar dan hanya dalam satu malam." Semua orang terkejut. Tapi Pangeran Kidang tertawa. "Jika itu syaratmu, aku akan lakukan." Malam pun tiba. Langit Dieng gelap gulita. Kidang Garungan menggali tanah dengan tangan kosong. Suaranya bergema, duk, duk, duk. Dalam sekejap, tanah bergetar. Ia menggali seperti makhluk yang punya kekuatan dewa. Menjelang fajar, sumur itu hampir selesai. Tapi Sinta Dewi, yang panik, takut sumpahnya terpenuhi. Ia tidak ingin benar-benar menikah dengan pangeran berkepala kijang itu. Maka, ia memerintahkan para dayang menimbun sumur itu dengan tanah. Cepat! Sebelum dia keluar, tanah dilempar bertubi-tubi, menutupi lubang. Dari dalam terdengar suara keras, teriakan amarah yang mengguncang bumi. "Sinta Dewi, kau hianati janji suci!" Tegar dari dalam sumur. Tanah bergetar hebat. Para prajurit jatuh berlutut, dayang-dayang menjerit. Tiba-tiba, dari lubang sumur itu keluar asap panas dan uap belerang, disertai ledakan keras. Boom! Tanah terbelah, batu melompat, dan api keluar dari bumi. Dari dalam kabut itu, terdengar suara pangeran yang terakhir. "Jika manusia begitu kejam, maka aku akan hidup di dalam bumi. Aku akan muncul di mana saja. Aku akan melompat dari tempat ke tempat." Sejak saat itulah, muncul kawah Sikidang, kawah yang berpindah-pindah seperti kijang melompat. Orang-orang melihat uap panas keluar dari berbagai titik. Kadang di sini, besok di sana. Seperti kijang yang tak mau diam. Dan dari hari itu, tidak ada yang berani berbuat curang di tanah Dieng. Mereka percaya, arwah Kidang Garungan masih berkeliaran, mengawasi manusia dari balik kabut. Setelah kepergian Pangeran Kidang Garungan, tanah Dieng berubah sunyi. Sawah mengering, kawah meletup tanpa henti, dan kabut dingin menutup langit setiap pagi. Orang-orang mulai meninggalkan tanah itu. Tak ada yang berani bercocok tanam atau membangun rumah. Karena mereka percaya, tanah Dieng telah dikutuk. Kabarnya, siapapun yang menetap di sana akan merasakan amarah dari dalam bumi. Terkadang terdengar suara kijang melenguh di tengah malam.
dan tanah di sekitar kawah bergetar sendiri tanpa sebab. Di tengah situasi itu, datanglah seorang pertapa sakti dari tanah Mataram. Namanya Kiai Kolodete, murid langsung dari Sunan Kalijaga. Beliau datang bukan dengan pasukan, bukan dengan pengikut. Hanya membawa tongkat bambu dan kain lurik sederhana. Tapi dari auranya, orang bisa merasakan, ini bukan orang sembarangan. Kiai Kolodete datang dengan niat menenangkan amarah bumi dan menyucikan kembali tanah Dieng yang sudah kehilangan keseimbangannya. Di lereng gunung, beliau bertemu sekelompok penduduk yang masih bertahan. Wajah mereka pucat, tubuh mereka menggigil setiap malam. "Maaf Kiai," kata seorang lelaki tua. "Tanah ini tak bisa ditanami lagi. Airnya panas, tanahnya beruap, dan setiap malam kami mendengar jeritan dari kawah." Kolodete menatap jauh ke arah puncak, ke arah kabut tebal yang menggantung. "Bukan tanah ini yang marah," katanya pelan. Tapi arwah yang terluka, belum menemukan tenang. Malam itu, Kiai Kolodete mulai bertapa di dekat kawah Sikidang, tempat yang diyakini sebagai penjara arwah Kidang Garungan. Beliau duduk bersila di antara asap belerang yang panas, mengumandangkan zikir dengan suara lembut tapi penuh kekuatan. Namun, tak lama kemudian, tanah berguncang. Asap semakin tebal, seolah-olah bumi menolak kehadirannya. Dari dalam kawah terdengar suara berat. "Siapa yang berani mengusik kediamanku?" Kiai Kolodete tidak bergeming. Ia menunduk, lalu menjawab pelan. "Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk menenangkan." Suara itu menggelegar lagi. "Manusia telah mengkhianatiku. Aku tidak butuh ketenangan." Uap panas meledak dari kawah, membuat batu-batu berterbangan. Tapi Kolodete hanya menutup mata, mengangkat tangannya ke langit, dan mengucap doa panjang dalam bahasa yang tak lagi dipahami manusia. Hari demi hari, beliau tetap di sana. Tidak makan, tidak minum, hanya bermeditasi di antara hawa belerang. Tubuhnya mulai kurus, tapi sinar wajahnya semakin terang. Namun, dalam kesunyian itu, Kolodete mulai diganggu oleh bisikan. Bisikan halus yang datang dari kabut. "Mengapa kau campuri urusan kami, manusia fana? Pergilah, sebelum kau ikut jadi arwah terkutuk di tanah ini." Kiai Kolodete hampir goyah. Ia merasakan hawa dingin menembus tulangnya. Dan dalam lamunannya, ia melihat sosok Kidang Garungan muncul. Tinggi, gagah, tapi matanya penuh amarah. Kidang Garungan berkata, "Manusia telah menghancurkan cinta suciku. Mengapa aku harus memaafkan?" Kolodete menatap mata itu dalam-dalam. Karena dendam hanya membuat bumi menderita lebih lama. Kata-kata itu membuat langit gelap mendadak. Angin berhembus kencang. Kawah meletus dengan suara menggelegar. Petir menyambar dari balik kabut, bukan petir biasa, tapi nyala biru yang menari di udara. Kiai Kolodete berdiri, tongkat bambunya bergetar hebat. Ia menancapkannya ke tanah, dan dari ujung tongkat itu memancar cahaya putih. Cahaya itu melingkupi kawah, memantulkan uap panas menjadi embun dingin. Bumi bergetar, tapi perlahan mereda. Dalam sinar putih itu, suara Kidang Garungan mulai pelan. "Kau ingin menenangkanku?" "Ya," jawab Kolodete, "aku ingin mengembalikan keseimbangan, agar manusia dan arwah bisa hidup berdampingan." Pertarungan itu tidak berakhir dengan kekalahan siapapun. Tapi Kidang Garungan, dengan suaranya yang berat, akhirnya berkata, "Baiklah, manusia suci. Aku akan tenang, tapi tanah ini akan tetap membawa napasku." Agar manusia selalu ingat, bahwa kesombongan dan pengkhianatan membawa dingin ke hati mereka. Sejak saat itu, udara di Dieng berubah drastis. Siang hari masih cerah, tapi begitu malam datang, hawa dingin menggigit sampai ke tulang. Rumput membeku, dan embun berubah jadi kristal es. Kolodete tahu, itu bukan kutukan semata, melainkan peringatan agar manusia tak lagi sombong di tanah para dewa. Setelah kejadian itu, Kiai Kolodete mulai menata kembali kehidupan di Dieng. Beliau membuka saluran air dari telaga ke sawah, mengajarkan warga cara menanam kentang dan carica agar tahan dingin. Beliau juga mendirikan tempat semedi dan candi-candi kecil sebagai penjaga alam. Salah satunya adalah Candi Arjuna, simbol keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Tapi Kiai Kolodete tahu, tugasnya belum selesai. Karena masih ada satu hal yang belum ia pahami sepenuhnya.
mengapa anak-anak yang lahir di Dieng, beberapa tahun kemudian, mulai memiliki rambut gimbal. Dari pertarungan antara manusia suci dan arwah penuh dendam, lahirlah hawa dingin yang membekukan Dieng hingga kini. Konflik itu bukan sekadar pertempuran antara manusia dan makhluk halus, tapi pertarungan batin antara amarah dan kesabaran, antara kutukan dan penebusan. Setiap embun yang jatuh di tanah Dieng adalah napas damai dari Kiai Kolodete. Dan setiap hawa dingin yang menusuk kulit, adalah peringatan lembut dari Kidang Garungan. Bahwa setiap kesombongan pasti ada balasannya. Waktu berlalu, dan jumlah anak berambut gimbal makin banyak. Setiap desa di Dieng punya 1 atau 2 anak seperti itu. Sebagian warga percaya mereka suci. Tapi ada juga yang takut dan menganggapnya sebagai pertanda roh halus yang belum tenang. Sampai suatu hari, terjadi konflik besar di desa Karangpandan. Ada seorang ayah bernama Raden Sura. Orang kaya yang keras kepala dan tidak percaya pada hal gaib. Anaknya, Jakarara, berumur 5 tahun, rambutnya gimbal tebal sampai bahu. Raden Sura marah karena setiap kali orang datang, mereka berbisik-bisik, itu anak dari dunia roh. Raden Sura merasa malu. Ini hanya rambut kusut, bukan warisan dewa, katanya lantang. Lalu ia memanggil tukang cukur untuk memotong rambut anaknya. Namun begitu gunting menyentuh ujung rambut, angin dingin berhembus kuat. Jakarara langsung menjerit, tubuhnya panas seperti api. Dan matanya mendelik seperti orang kesurupan. Semua orang panik. Tukang cukur lari ketakutan. Sementara Raden Sura hanya bisa memeluk anaknya sambil menangis. Malam itu, Kiai Kolodete datang lagi. Ia mengusap kepala Jakarara dan berkata, "Kau tak bisa melawan warisan ini. Ini bukan aib, tapi amanah." Keesokan harinya, Kiai Kolodete mengumpulkan semua warga di pelataran Candi Arjuna. Kabut turun pelan, dan hawa dingin menusuk kulit. Beliau berdiri di depan semua orang, memegang kendi berisi air telaga. Lalu berkata dengan suara tenang, "Dieng adalah tanah antara surga dan bumi. Di sini, manusia dan roh berjalan beriringan. Anak-anak gimbal adalah jembatan antara 2 dunia. Mereka membawa keseimbangan yang kita, orang dewasa, sering lupakan." Lalu beliau mengajarkan satu ritual baru. Ruatan anak gimbal. Ritual ini bukan untuk menghilangkan kutukan, tapi untuk memohon izin alam agar anak-anak itu bisa hidup bebas tanpa kehilangan roh penjaga mereka. Ritual ruatan dilakukan di tepian Telaga Warna. Airnya yang berubah-ubah warna dipercaya sebagai cermin dari jiwa manusia. Kadang hijau tenang, kadang merah marah, kadang biru sedih. Anak-anak gimbal duduk di tikar pandan, dikelilingi bunga setaman dan dupa harum. Mereka menunduk, dan Kiai Kolodete berdoa dengan bahasa kuno. Kemudian, Kolodete bertanya kepada setiap anak, "Anakku, sebelum rambutmu dipotong, apa permintaanmu?" Menariknya, setiap anak menjawab dengan polos tapi pasti, "Aku ingin boneka. Aku ingin sepeda. Aku ingin permen warna-warni." Kolodete tersenyum. Itulah tanda kemurnian hati mereka. Mereka tidak meminta harta atau kekuasaan, hanya kebahagiaan kecil. Setelah permintaan dikabulkan, rambut mereka dipotong perlahan. Setiap helai rambut dilarung ke Telaga Warna, seolah mengembalikan roh penjaga ke alamnya. Dan sejak itu, anak-anak gimbal hidup sehat, ceria, dan rambutnya tumbuh normal. Namun, sebelum meninggalkan Dieng, Kiai Kolodete sempat berpesan, selama Dieng dijaga dengan niat baik, anak-anak gimbal akan terus lahir sebagai tanda bahwa alam masih seimbang. Tapi jika manusia mulai serakah lagi, keseimbangan itu akan hancur. Setelah mengucapkan pesan itu, Kolodete berjalan ke arah kabut tebal di Telaga Warna. Langkahnya perlahan hilang, dan tak seorang pun melihatnya lagi. Sebagian orang bilang, beliau moksa. Lenyap bersama kabut, kembali menjadi penjaga spiritual tanah Dieng. Sejak saat itu, rambut gimbal di Dieng bukan lagi dianggap kutukan, tapi simbol suci hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Ruatan anak gimbal terus dilakukan hingga kini. Setiap tahun, setiap anak menyebutkan keinginannya, dan masyarakat akan menyiapkannya dengan penuh kasih. Karena mereka tahu, jika anak gimbal bahagia, maka roh Dieng pun akan tenang. Dan begitulah, teman-teman, konflik batin antara manusia dan alam akhirnya berujung pada pengertian.
Begitulah kisah lengkap legenda dataran tinggi Dieng, dari cinta yang berubah jadi kutukan, hingga lahirnya budaya yang masih hidup sampai sekarang. Kalau kamu pernah ke Dieng, coba rasakan udaranya, lihat kawahnya, dan bayangkan bagaimana kisah ini pernah terjadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada bagian cerita yang berbeda dengan versi masyarakatmu, kami mohon maaf, karena setiap daerah punya versi dan tutur yang berbeda. Dukung terus channel Cerita Nusantara dengan cara subscribe, like, dan share, supaya kisah-kisah dari tanah air kita bisa terus hidup dan dikenal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.